Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tenangkan hati dan pikiran kami, ya Allah, manakala kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Sabda yang suci, yang kudus dan hidup, dan kiranya menghidupkan setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Berkati jemaat-Mu baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya mempersiapkan hati demi pertolongan Allah. Mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Kau Tuhan. Hamba-Mu yang sangat sederhana, kiranya juga Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membaca di dalam Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya kepada setiap kita, dan mari kita memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak turut, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pernyataan dari seseorang yang berkata demikian. Makna keberadaan manusia tidaklah terletak pada apa yang dicapainya. Kemakmuran, kenyamanan, kesuksesan, kepopuleran, dan lain-lainnya. Tetapi pada pertumbuhan jiwa daripada manusia itu. Saudara, pertumbuhan jiwa merupakan sebuah istilah yang umumnya dikaitkan dengan pengenalan akan Allah. Itu sebabnya, saudara, pengenalan akan Allah itu menjadi pusat daripada seluruh aktivitas daripada manusia. Maka saya setuju sekali dengan kalimat yang awal itu, saudara, bahwa keberadaan manusia tidak terletak terhadap apa yang ia capai di dalam hidupnya, tetapi terhadap pertumbuhan jiwanya, pengenalannya akan Allah. Nah, saudara, pengenalan akan Allah di dalam kitab Habakuk menjadi bagian yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan, saudara, pengenalan akan Allah ini menjadi tema utama di dalam kitab Habakuk. Oleh karena apa, saudara? Kenapa kemudian pengenalan akan Allah ini menjadi penting sekali di dalam kitab Habakuk? Saudara, kepentingan pengenalan akan Allah dalam kitab ini karena memang terkait dengan kekuatan daripada Habakuk untuk menjalani, untuk menimbang, untuk menghidupi kenyataan hidup yang memang syarat dengan penderitaan. Saudara, di awal ini saya katakan bahwa Habakuk pada akhirnya di dalam pengenalannya akan Allah, ia melihat bahwa Allah itu memiliki kemampuan bertindak di luar nalar manusia. Bahwa Allah itu punya kemampuan untuk menciptakan kemustahilan.
Tidak hanya itu juga saudara, bahwa di dalam pengenalan Habakuk terhadap Allah itu adalah pendengar keluhan setiap orang yang berkeluh kesah kepadanya. Allah adalah peduli, Allah itu penuh kemurahan, Allah itu penuh penyertaan bagi mereka yang merasa tidak nyaman di dalam hidupnya. Saudara, Habakuk adalah nabi yang tidak begitu populer. Bahkan kalau kemudian kita membaca saudara, kita sulit sekali untuk menemukan siapa dia sebenarnya. Habakuk tampaknya tidak datang untuk menghardik bangsa Israel atau Yehuda ataupun bangsa lainnya seperti kebiasaan nabi-nabi yang kita kenal saudara. Tetapi keunikan daripada kitab Habakuk ini adalah membawa pesan yang sangat berbeda, dan perbedaan itu saudara terkait dengan perasaannya, terkait dengan hatinya yang sulit sekali menerima kenyataan hidup dan Allah. Maksudnya begini saudara, ada kenyataan hidup, dia punya ekspektasi, dia punya harapan terhadap respons daripada Allah, tetapi rasanya harapan itu tidak dilakukan oleh Allah. Sehingga kemudian dia bergumul, dia menjadi bingung. Bagaimana ini? Allah yang seperti ini kah yang aku percaya? Maka itu sebabnya saudara, beberapa penafsir atau ahli daripada kitab Habakuk ini kemudian mengatakan bahwa Nabi Habakuk itu adalah nabi yang mengalami, yang hatinya gundah gulana saudara, dengan kenyataan hidup manusia yang menderita karena ketidakadilan, menderita karena kesesatan, menderita karena keputusasaan di dalam hidupnya. Dan ini terkait dengan Allah yang tampaknya diam dan tidak mengendalikan dunia pada saat itu. Saudara, salah satu keunikan kitab Habakuk lainnya adalah terkait pertanyaannya tentang Allah. Pertanyaannya tentang Allah tentu sangat kompleks. Misalnya, Habakuk menanyakan itu kepada Allah tentang ketidakmampuan Habakuk mengerti cara kerja Allah. Habakuk tidak mengerti kenapa kemudian bangsa Kasdim yang kita kenal itu saudara adalah Babilonia, sebuah bangsa yang garam, sebuah bangsa yang tidak mengenal belas kasih, sebuah bangsa yang mampu untuk menghempaskan ke bumi setiap orang yang berdiri tegak untuk menentangnya. Sebuah bangsa yang memiliki kekuatan kuda itu luar biasa, bahkan sebanding dengan kekuatan angin saudara. Bayangkan sebuah bangsa ini, bahkan dikatakan mereka punya bijaksana, mereka punya hikmat itu karena kekuatannya sendiri, dari dirinya sendiri, dan mereka mendiami tempat kediaman yang bukan miliknya. Maka Habakuk bertanya, wow, Tuhan, bagaimana mungkin hal ini engkau biarkan? Habakuk kaget dengan kenyataan dan kebenaran bahwa Allah lah yang menjadi inisiator daripada kebangkitan bangsa Kasdim itu, yang tidak mengenal belas kasih itu, yang kemudian akan menguasai dunia. Saudara, Habakuk sangat sulit memahami motif daripada Allah melakukan hal itu. Baginya Allah ini sudah berbeda, Allah sudah berubah. Tetapi meskipun Habakuk berpikir demikian saudara, meskipun tampak tidak ada jawaban dari pergumulan, keluhan dan pengaduannya kepada Allah, tetapi Allah tetap menegaskan kepada Habakuk bahwa ia tetap Allah yang maha baik, dia tetap Allah yang maha suci, dia tetap Allah yang maha kasih, dia tetap Allah yang maha benar dan maha adil. Dia pengendali segala keadaan, dia Tuhan atas gelap dan terang. Dia adalah Allah yang tetap menuntun orang ke hari yang terang, menyegarkan
seperti itulah yang kemudian menjawab Habakuk dalam pengaduan, dalam keluhan, dalam rintihan hati daripada Habakuk. Allah memanggilnya dengan berkata, tetap setia di dalam iman, tetap berdiri teguh dalam iman, dan tetap bertumbuh di dalam iman. Saudara, kitab Habakuk ini memang dimulai dengan dua pertanyaan yang sangat serius yang kita bisa temukan dalam pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan di sana, berapa lama lagi Tuhan? Yang kedua, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Ayat 1, pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara, pertanyaan Habakuk ini sebetulnya berdasarkan kepada kenyataan hidup, kenyataan yang disaksikan oleh Habakuk bahwa rasanya Allah sudah meninggalkan dia. Dia sudah berteriak di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua itu. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Saudara, istilah berteriak di dalam bagian ini sebuah istilah yang sangat serius karena ini mengandung keterdesakan. Ada nuansa terdesak, penting, sangat membutuhkan pertolongan daripada pihak lain. Oleh karena apa, saudara? Habakuk sulit sekali menyaksikan keterpurukan bangsanya. Kehancuran Yehuda sudah di depan mata. Apalagi pada saat itu, saudara, Yehuda memang sedang berada di titik kekacauan rohani. Ya, titik kekacauan rohani. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka, para imam, para pemimpin tidak lagi takut kepada Allah. Lebih terpengaruh oleh cara hidup bangsa lain yang lebih cenderung menyembah kepada Allah. Yehuda bertindak, saudara, dan tindakan Yehuda itu menempatkan mereka di ujung tanduk. Dan di ujung tanduk itu, saudara, dari sana ada musuh, yaitu bangsa Kasdi yang tidak mengenal belas kasih. Jadi, saudara, bayangkan perasaan daripada Habakuk itu, yang menyaksikan bangsanya itu sedang terpuruk, yang menyaksikan bangsanya itu sedang mengalami kekacauan rohani yang sangat amat dalam jatuhnya. Tetapi di pihak luar, saudara, ada bangsa yang akan menyerang, dan itu disaksikan datangnya daripada Allah. Maka kemudian dia berteriak kepada Allah, penindasan dan segala macamnya. Tapi saudara, rasanya Allah tidak mendengarkan. Saudara, ketika kemudian Habakuk itu berteriak kepada Allah, maka istilah berteriak itu, saudara, sama penggambarannya ketika orang Israel itu berada di bawah penindasan kekejaman daripada Mesir. Kita tahu kisah itu, saudara. Ketika kemudian Allah membebaskan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, maka kata yang awal itu adalah penderitaan orang Israel itu menjerit, berteriak kepada Allah. Nah, saudara, di dalam bagian ini Habakuk juga menggunakan pola yang sama. Dia berteriak kepada Allah oleh karena penindasan, oleh karena penderitaan, oleh karena keterpurukan daripada bangsa Yehuda. Masalahnya begini, saudara. Kalau Israel berteriak kepada Allah dan Allah mendengar, bahkan bukan hanya mendengar saja, saudara, Allah bertindak untuk membebaskan orang Israel. Habakuk berteriak, tidak didengarkan oleh Allah. Saudara, ini masalah bagi Habakuk. Masalahnya apa? Saudara, ketika kemudian sebuah bangsa yang dikatakan umat Allah tidak lagi didengar oleh Allahnya itu sendiri, maka ini menandakan bahaya bagi bangsa itu. Bahayanya apa? Setiap orang, setiap suku bangsa mampu menghancurkan bangsa itu sendiri. Oleh karena apa? Mereka tidak punya pelindung, mereka tidak punya penyelamat.
Berbeda dengan cara kerja Allah ketika Israel keluar daripada tanah Mesir, saudara. Bukankah hal yang sama yang kemudian diteriaki oleh Habakuk? Bukankah seharusnya Allah juga melakukan penyelamatan yang ajaib bagi orang Israel, khususnya Yehuda pada saat itu, saudara? Oleh karena saudaranya, kerajaan utara itu sudah ditawan, saudara. Lebih awal ditawan. Kini Yehuda yang masih setia kepada Tuhan juga akan dibawa, ditawan oleh orang Kasdim ini yang dikenal garang, dikenal kejam, dan tidak punya belas kasih. Dan rasanya saudara Allah diam. Maka isu inilah yang kemudian menjadi isu perbincangan antara Tuhan dan Habakuk. Saudara, pasal 2 yang kita baca tadi merupakan rangkaian respons daripada Allah kepada keluhan Habakuk di dalam ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 17. Saudara, keluhan Habakuk dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 tentang kehadiran orang Kasdim ini sendiri. Ya, orang Kasdim ini sendiri. Memang di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari pasal yang pertama, saudara, Habakuk mengeluh. Lalu kemudian Allah berespons dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 tentang kehadiran daripada bangsa Kasdim. Lalu kemudian Habakuk kembali mengeluh di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Dia mengeluh tentang Allah, engkau Allah yang suci, engkau Allah yang mulia. Tetapi mengapa matamu membiarkan kejahatan terjadi? Kenapa matamu bertahan menyaksikan kezaliman? Sesaat keluhan Habakuk seolah-olah berkata demikian. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Matamu tidak tahan untuk memandang kezaliman. Tetapi kenapa engkau berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Saudara, rasanya Habakuk itu, ya, keluhan itu kalau dibahasakan di zaman sekarang itu udah nyampe di ubun, saudara. Udah penat sekali, ini bagaimana Tuhan? Katanya engkau suci, matamu itu tidak bisa melihat ketidaksucian, matamu itu tidak bisa memandang kezaliman. Tapi kini umatmu sendiri engkau biarkan. Bahkan orang yang lebih buruk, yang tidak mengenal engkau saja, yang berlaku kejahatan itu sekarang menelan umatmu yang sedikit lebih benar, tidak engkau pertahankan, tidak engkau bilang. Saudara, rasa-rasanya Habakuk itu ingin menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Rasa-rasanya seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kemudian di dalam pasal yang kedua maka Allah berespons atas pengaduan keluhan daripada Habakuk. Dan respon ini, saudara, tampaknya tidak memuaskan Habakuk. Saya dalam beberapa minggu ini, saya saudara memiliki perasaan yang hampir sama sebetulnya dengan Habakuk. Dalam konteks begini, saudara kalau mengikuti misalnya dunia keadilan hukum di Indonesia, beberapa koruptor itu hukumannya disunat, dipermudah, saudara. Ada seorang mantan menteri yang betul dinyatakan tersangka karena mengkorupsi uang rakyat di tengah-tengah kondisi kita pada saat ini. Hukumannya justru dipotong, saudara. Ada seorang hakim juga yang ditemukan korupsi, dia juga dipotong hukumannya itu, bahkan tetap dibayar, gajinya itu tetap dibayar, saudara. Meskipun dia sudah tersangka, terpidana, saudara. Secara pribadi saya menantikan respons daripada seorang pemimpin dari bangsa ini. Apa respon seorang presiden?
dari kasus-kasus yang sangat serius ini. Dan mungkin sampai pada saat ini masih belum ada respon yang jelas. Habakuk, rasanya saya dengan Habakuk itu sama ya. Allah itu maha bijak, tetapi kok responnya begini? Habakuk diperintahkan oleh Allah saudara bahwa engkau harus setia, engkau harus bertekun. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Kita menyaksikan sebuah kejahatan, kita menyaksikan sebuah ketidakadilan, kita menyaksikan sesuatu yang lalim, kita menyaksikan kejahatan. Tetapi kemudian kita, Allah yang berkuasa, sosok yang punya otoritas itu, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa, justru dia berkata kepada kita, ya kau sabar sudah, beriman, bertekun, bertahan di dalamnya. Saudara, rasanya gitu saya sendiri tidak terima. Tetapi inilah cara Allah, ini yang tidak dipahami pada awalnya oleh Habakuk. Justru, saudara, dalam bagian ini solusi Allah tidak langsung kepada subjek pelaku kejahatan itu, tetapi Allah membawa, Allah menyelesaikan sesuatu, yaitu antara Allah dan hati daripada Habakuk. Hatinya yang bingung dengan cara kerja Allah, dan Allah menyelesaikan itu. Saudara, saya pikir ini yang seringkali terjadi di antara kita. Ketika ada ketegangan di dalam hidup ini, ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, ketika ada konflik, ketika ada ketidakadilan, ketika ada kita mengalami segala sesuatu yang menyakitkan bagi kita, harapan kita, saudara, Allah bersegera melakukan pembelaan, bahkan memberikan jalan keluar terhadap apa yang kita alami itu. Itu biasanya, umumnya respons kita. Tapi Allah bermaksud mengubah tatanan hati kita. Hati, saudara, menjadi pusat perhatian daripada Allah. Ketika kita menyaksikan, membaca kisah pemilihan daripada Daud sebagai raja, saudara, poin utama yang dimaksudkan oleh Allah kepada Samuel itu adalah hati. Manusia melihat rupa, tetapi hati diperhatikan oleh Allah. Saya pikir juga saudara dan saya tahu bagaimana kemudian air mata Tuhan Yesus itu di Yerusalem. Yesus menangis menyaksikan Yerusalem. Kenapa? Bibir orang Yerusalem itu memuji Allah, tetapi hatinya jauh daripada Allah. Maka itu sebabnya, saudara, hati kita ini yang menjadi konsentrasi perhatian daripada Allah di tengah-tengah derita, di tengah-tengah kesulitan kita menerima kenyataan ini. Allah mau membaharui hati kita. Maka itu sebabnya, saudara, ketika kemudian orang membaca kitab Habakuk ini, maka orang menamakan dia sebagai nabi yang beriman di tengah reruntuhan. Maksudnya begini, saudara, bahwa Habakuk itu dipresentasikan sebagai sosok yang ditopang oleh kasih setia daripada Tuhan, yang tetap beriman di tengah reruntuhan Yehuda. Saudara, Yehuda itu pasti dihukum oleh Allah, dan Allah memanggil Habakuk itu tetap beriman di tengah-tengah reruntuhan itu. Saudara, cara Allah memang ajaib bagi Habakuk, dan dia sulit mengerti. Maka di dalam bagian ini, saudara, di dalam pasal yang kedua ini, Allah mengajak Habakuk untuk menantikan Allah. Saudara, ini masalah di setiap kita. Bicara tentang menantikan sesuatu itu merupakan sebuah sikap yang sangat sulit, saudara. Tadi pagi itu saya bilang sama Mama tolong bikinkan kopi. Lama sekali. Mana kopinya? Saya bilang, mana kopinya? Dia bilang, saya lagi masak air. Ya,
Masa di mana? Di tempat yang besar, saudara. Sehingga proses matangnya itu lama sekali. Saya tidak sabar menunggu itu, akhirnya saya masak sendiri di tempat yang lebih kecil sehingga volume airnya lebih kecil dan cepat mendidih, saudara. Lalu kemudian saya bikin kopi sendiri. Saya tidak sabar menanti kopi itu. Om juga tadi mandi pagi, saudara. Saya bilang mandinya agak cepat, ya. Mandi itu tentara cepat, apalagi laki-laki begitu ya. Laki-laki kalau udah 10 menit sampai 15 menit mandi, itu rasanya pertanyaan bagi saya, ngapain? Ya kan? Cepat aja. Nah, saudara, dia lambat. Akhirnya saya ambil alih, siang dia cepat. Oleh karena apa, saudara? Memang kita tidak bisa, kita tidak terlatih untuk menanti, untuk sabar. Kalau bisa tidak ada ruang tunggu di dalam hidup kita itu. Kita berpikir bahwa kalau kemudian menunggu, saudara, maka kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan keuntungan, kita kehilangan kesuksesan, kita kehilangan segala bentuk kebaikan kalau kita menunggu. Kita harus berespon lebih cepat. Dan terkait dengan menantikan Allah, saudara, tentu kita punya pengalaman tersendiri, bukan? Rasanya kok Allah lambat banget ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami masalah, rasanya kok menantikan Allah itu lambat sekali cara kerjanya. Saudara, orang berpikir begini bahwa seringkali masalah di dalam penantian itu adalah ada gap, ada harapan, tetapi kita tidak bisa menarik harapan itu untuk tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mempercepat harapan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Orang berpikir begitu, maka terjadi ketegangan dalam penantian. Tetapi saya melihat begini, saudara, bahwa di dalam masalah penantian akan pertolongan Allah bukan soal ketidakmampuan kita menarik harapan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi cara kita memandang Allah, disitulah problem penantian itu sendiri. Cara kita memandang Allah, melihat cara kerja Allah itu, disitulah masalah penantian kita terhadap pertolongan Allah. Kita maunya, kita ngotot, saudara. Kita ngotot untuk Allah mengikuti cara kerja yang kita pikirkan baik untuk diri kita ketika ada masalah. Kita mau Allah mengikuti bagaimana waktunya kita itu harusnya bagaimana. Kita mau Allah mengikuti itu. Dan ketika Allah tidak mau, saudara, maka kita kemudian menghancurkan sekali Allah. Dan saudara, sekali lagi, di sinilah kesulitan kita menantikan Allah. Kita tidak membiarkan Allah bertindak layaknya Allah, tetapi kita mencoba mengontrol Allah dengan cara yang kita pikirkan. Saudara, disinilah kemudian Allah itu menyelesaikan hati daripada Habakuk. Habakuk harus belajar untuk menantikan Allah, bahwa Allah itu berdaulat di dalam dunia ini, dan kedaulatan Allah harus dipahami oleh Habakuk. Bahkan mungkin setiap kita juga, mungkin kita selama ini berpikir tentang apa kedaulatan Allah itu seperti apa, bahwa Dia yang menentukan bentuk rambut kita, bahwa Dialah yang menentukan bentuk hidung kita, Dialah yang menentukan bentuk bibir kita, tebal tipis, janggut kita, seluruh postur tubuh kita, tinggi pendeknya kita, itu kedaulatan Allah. Kita dilahirkan di mana, itu kedaulatan Allah. Kita sekolah di mana, mungkin barangkali itu juga kedaulatan Allah. Itu yang barangkali kita pahami sebagai bentuk daripada kedaulatan Allah. Tetapi kedaulatan Allah itu adalah Dia, kedaulatan Allah itu tetap terlaksana dalam caranya Allah. Kedaulatan Allah itu dipandang dalam waktunya Allah. Kedaulatan Allah itu dipandang dalam kuasanya Allah. Dan kedaulatan Allah itu dipandang dalam kemuliaan Allah. Caranya, waktunya, kuasanya, kemuliaannya, disitulah cara kita memandang kedaulatan Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita tidak bisa memilih di dalam hidup ini. Terkait dengan masalah itu, kita membiarkan kedaulatan Allah itu terjadi. Biarkan cara Allah itu yang
yang bergerak di dalam kehidupan kita. Yang mengalami sakit penyakit, bukan berarti kita diam, saudara. Tapi biarkan Allah berdaulat, biarkan Allah terlaksana kedaulatannya pada waktunya, dengan caranya, pada kuasanya, dengan kemuliaannya. Bahkan Allah seolah-olah mengingatkan Habakuk bahwa kehadiran orang Kasdim itu, Habakuk, itu pun adalah kedaulatan Allah. Orang Kasdim itu menawan Yehuda, saudara. Itu pun berada di dalam kedaulatan Allah. Kasdim atau Babilonia tidak mungkin mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak diizinkan oleh kedaulatan Allah. Dan di dalam bagian ini, di dalam pasal yang kedua ini, kita melihat kedaulatan Allah itu akan terlaksana juga bagi orang Kasdim, orang Babilonia. Meskipun mereka membusungkan dadanya, meskipun mereka arogan dan tidak punya belas kasihan, meskipun mereka berpikir bahwa mereka menaklukkan dunia atas izin dan keputusan daripada Allah, mereka tidak peduli itu, mereka berpikir ini adalah hasil usaha mereka. Allah tetap berperkara kepada orang Kasdim ini. Saudara, Habakuk harus belajar untuk menangkap jawaban yang dimaksudkan oleh Allah. Saya pikir kita juga begitu. Dalam masalah kita, saudara, tampak terlambat, tetapi Allah sebetulnya punya jawaban kepada setiap kita. Allah seolah-olah menunda pertolongan itu, bukan berarti tidak ada pertolongan daripada Allah. Sekali lagi, saudara, Allah tampaknya menunda pertolongan kepada kita, bukan berarti bahwa Allah tidak memberikan pertolongan. Bahwa penderitaan Yehuda itu diizinkan oleh Allah itu benar. Yehuda akan ditawan oleh karena kejahatannya sendiri memang. Dan itu benar diizinkan oleh Allah. Tetapi Habakuk juga harus melihat bahwa orang Babilonia itu pasti akan dihukum oleh Allah. Seolah-olah Allah berkata begini kepada Habakuk. Dia menyinggung pada kami pasal yang pertama, bahwa mataku terlalu suci untuk melihat kejahatan itu benar. Bahwa mataku tidak tahan melihat kelaliman itu benar. Tetapi aku sebagai Allah tidak akan kompromi dengan kejahatan dan kelaliman itu. Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa menabur dengan dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Saudara, ini jawaban daripada Allah kepada Habakuk. Tampak terlambat, tetapi tetap ada pertolongan daripada Allah. Saudara, maka dalam konteks dorongan Allah kepada Habakuk untuk tetap menanti-nantikan pertolongan Allah, sekali lagi, Habakuk punya dasar, yaitu apa? Bahwa itu Allah itu tidak akan berdusta. Waktu Tuhanlah yang menggenapinya. Saudara, kalau kemudian kita membaca Habakuk pasal yang ketiga, maka kita melihat bagaimana kemudian Habakuk itu siap untuk menerima kesusahan. Saudara, ini luar biasa sekali. Ya. Ketika kemudian dia percaya bahwa Allah itu setia, Allah itu akan berperkara, dan Allah itu akan memberikan pertolongan meskipun keadaan saat ini tidak ada pertolongan, tetapi yang kita percaya dia akan memberikan pertolongan. Habakuk, saudara, di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu, wow, sosok pribadi yang luar biasa. Maka layak baginya memang dikatakan adalah orang yang beriman di tengah keruntuhan. Dia tenang. Dia bahkan menantikan kesusahan itu terjadi atas dia. Saudara, ini luar biasa ya. Saya pikir di antara kita belum ada yang siap tenang sekali menanti kesusahan. Maka mungkin udah gatal sekali, hatinya itu udah gatal, ingin menderita, ingin susah, udah lama gak susah nih. Rasanya gak ada di antara kita, saudara.
Tetapi Habakuk dikatakan dengan tenang. Pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dengan tenang saja dia menantikan penderitaan itu. Meskipun saudara dia katakan hatinya gemetar, bibirnya menggigil, tulangnya terasa nyeri seperti kemasukan sengat. Bahkan dia terkejut dan gemetar di tempat dia berdiri. Tetapi ia tetap tenang menantikan kesukaan itu tiba. Kenapa? Setelah ia menyaksikan, setelah Habakuk merefleksikan, setelah Habakuk berdiam diri dan mencoba berdialog dengan Tuhan, Allah tetap mengendali keadaan. Setelah saya mengajak untuk membaca di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilau. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urangi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang berhabisan. Sedangkan keyakinan Habakuk terhadap Allah yang mengendalikan segala keadaan. Inilah proses pengenalan daripada Habakuk di tengah-tengah derita. Dia siap menantikan kesusahan itu tiba di dalam hidupnya. Oleh kenapa? Dia percaya Allah itu setia, Allah itu pengendali segala keadaan. Ayat yang ke-14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala sekali, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah mereka melakukan perang tertinggi secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Seterusnya Allah di hadapan Habakuk adalah sosok yang menguasai segala keadaan. Saudara, pertanyaan tentang Allah sebenarnya terus-menerus diungkapkan oleh sebagian barangkali daripada kita, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi pada saat ini sedang yang melanda setiap kita. Mungkin kita berpikir bahwa kalau betul ya Allah itu menolong, Allah itu mengendali segala keadaan, masakan dia tidak mampu meredam pandemi. Kalau betul memang Allah itu Maha Kuasa, masakan dia tidak mampu dan gampang sekali menghentikan kejahatan terjadi? Kalau betul Allah itu mengerti tetesan air mata, tetapi kenapa kemudian dia membiarkan air mata itu terus mengalir oleh karena duka yang dihadapi oleh orang-orang tertentu? Jangan-jangan Allah itu tidak mampu dan Allah itu tidak baik. Jangan-jangan Allah itu impotent, tidak produktif. Jangan-jangan Allah itu tidak peduli dengan keadaan kita. Jangan-jangan Allah itu memiliki sifat yang aneh, karena ia suka menyaksikan orang-orang menderita kejahatan. Barangkali itu yang menjadi pertanyaan kita. Saudara, kita tidak bisa melihat Allah hanya dalam satu peristiwa saja. Cara kita memandang Allah tidak dalam satu petak, satu kotak, tidak bisa. Peristiwa Yesus menjadi manusia, menanggung derita, bahkan mati untuk menggantikan kita, adalah bukti Allah tidak tinggal diam dengan kondisi dan keadaan kita. Di dalam kematian Kristus,
Mestinya kita melihat maha baiknya Allah, maha tahuannya Allah, maha bijaknya Allah. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itulah, di sana kita bisa membaca kehidupan kita itu, bahwa Allah mengerti bahasa tetesan air mata kita. Barangkali itu yang kemudian dilihat oleh Habakuk, bahwa ke depan itu kesusahan itu akan ditanggung oleh satu pribadi, yaitu Kristus Yesus, yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Saudara, sekali lagi, Allah tidak bisa dipandang dalam satu peristiwa. Kita harus memandangnya dari peristiwa salib di dalam Kristus Yesus. Itu yang akan menyempurnakan bahwa Allah itu peduli, Allah itu mengerti keadaan kita. Saudara, maka ketika kemudian kita menyadari, meyakini bahwa Allah tidak berdusta dan itu telah dikenakan di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak berdiam diri. Kita dipanggil untuk berespons kepada Allah. Dan cara respons kita, saudara, meskipun kita di tengah-tengah pandemi, saudara, tetap kita dipanggil untuk menghormati Allah. Sebagai orang yang telah dibenarkan, maka kita dipanggil untuk memiliki sikap dan hormat kepada Allah, meskipun di tengah-tengah pandemi. Oleh karena apa? Kita punya dasar, Allah itu pengendali keadaan. Yang kedua, saudara, bahwa dalam dunia ini tidaklah mungkin kita tidak mengalami penderitaan. Di dalam dunia ini tidaklah mungkin kita tidak mengalami penderitaan. Jika tidak hari ini, mungkin besok kita akan mengalami. Tetapi ingatlah, Tuhan mendekati kita seperti seorang bapa. Ia bukan sosok yang jauh dan asing bagi kita. Dia adalah layak seorang bapa yang melindungi anaknya. Seorang bapa yang rela berkorban bagi anaknya, mempertaruhkan seluruh hidupnya bagi keselamatan anaknya. Akhirnya itu menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudara. Hidup dalam belas kasih Allah, bahwa Allah itu mengendalikan segala keadaan dan Dia tidak menipu. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada Engkau saja kami menaruh seluruh harapan, seluruh ketakutan, seluruh kecemasan, kebimbangan kami. Kami akui ya Tuhan bahwa kami mengalami kesulitan untuk memahami cara kerja. Tetapi kami bersyukur pada hari ini melalui Habakuk kami diarahkan kembali bahwa hati kami perlu dibaharui dalam setiap pergumulan yang ada. Bahwa Engkau punya kedaulatan sendiri, Engkau punya cara sendiri, dan Engkau punya waktu tersendiri, Engkau punya kuasa dan kemuliaan. Maka ajar kami untuk tunduk dan menghormati seluruh keputusan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur.